Saudara, tanaman ini tetap bisa bertumbuh meski di dalam pot. Perhatikanlah apa yang terjadi. Ya, ternyata di dalam pot ada akar-akarnya yang bertumbuh, yang menyebabkan daun ini hidup dan terus bertumbuh. Akar menjadi kunci. Akar ini gigih. Akar ini berjuang meski tidak tampak, tapi tanaman apapun yang tumbuh di sekitar kita karena dia punya akar. Saudaraku yang terkasih, saya mulai dengan ilustrasi akar. Karena semua pohon di dunia ini, entah itu pohon besar seperti jati misalnya, ya, yang bisa puluhan bahkan bisa ratusan tahun. Kenapa dia bisa tegak berdiri, kemudian dia bisa kokoh? Karena akar. Begitu juga dengan mangga, durian, atau buah-buahan yang lain. Kenapa bisa keluar buah yang manis, yang enak? Karena ada pertumbuhan dan itu akar. Kenapa bisa ada pohon-pohon, tanaman-tanaman hias yang sekarang mahal, yang lagi ngetren, ratusan, bahkan jutaan, bahkan ada yang konon ratusan juta? Ya karena hidup, bukan plastik. Karena ada pertumbuhan, ada akar. Jadi akar adalah simbol kehidupan, simbol kegigihan. Dia masuk ke tanah, menebus bebatuan, mencari cara untuk bisa hidup. Simbol kegigihan. Saudara, saat ini kita akan mencermati satu tema, yaitu tentang sikap hidup yang gigih. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa tema kegigihan begitu penting? Sebab di zaman yang digital, di era digital, di era yang instan, semua enak kepenak. Seolah-olah tanpa kegigihan kita bisa bertahan hidup. Jangan salah, saudara. Memang ada digitalisasi dan macam-macam yang bisa kirim surat dalam hitungan detik. Kirim surat kalau dulu berminggu-minggu, bisa sekarang hitungan detik. Memang bagus. Tapi itu tidak berarti tanpa kegigihan. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan kita harus menghayati hidup di zaman sekarang sesuai dengan pergumulan iman kita. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita belajar hidup yang gigih. Dalam situasi seperti sekarang ini, masa pandemi, era digital, dan macam-macam pergumulan di tengah masyarakat. Kegigihan. Mari kita belajar dari kebenaran Alkitab tentang hal ini. Saudara, kita akan membuka Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 16. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Perhatikanlah, berlari-lari pada tujuan memperoleh hadiah. Ayat 14. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang mengimani dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10 sampai 16 memuat banyak hal. Tapi saat ini saya mau mengajar satu hal, yaitu tentang kegigihan. Saudara, iman tidak sekedar nanti mati masuk surga. Tidak hanya itu. Ya. Iman tidak sekedar ritual-ritual yang dijalankan. Ya. Tapi tidak hanya itu. Iman yang saya hayati adalah bagaimana ini menjadi inspirasi hidupku dan bagaimana aku hidup dengan gigih di jalan Tuhan. Saya ulangi. Hidup dengan gigih di jalan Tuhan. Karena kesetiaan berarti kegigihan. Kegigihan berarti kesungguhan untuk berjuang di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus lakukan itu. Saudara baca surat-suratnya, dia bikin perjalanan penginjilan. Dia gigih dan tentu setia. Hari ini saya mengajak, mari kita belajar tentang kegigihan. Bagi pelajar, gigih. Meskipun kita belum bisa atau mungkin akan berubah karena pandemi ini juga mengubah cara dan paradigma pikir kita, mindset kita, pembaruannya ada. Bagi yang mencari pekerjaan, ayo gigih. Bagi yang sudah berwirausaha tapi belum sukses, ayo gigih. Bagi ibu, bapak, apapun yang kau alami, persoalan kesehatan, persoalan juga masalah ekonomi, persoalan relasi dalam keluarga yang jadi persoalan problem. Sebagai hambanya saya bilang, ayo gigih di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita. Kegigihan adalah tanda orang yang percaya di dalam Tuhan. Kalau kegigihan itu dilakukan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar untuk gigih. Mari kita belajar untuk serius. Mari kita juga belajar untuk sungguh-sungguh berjuang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, pergumulan, kesulitan, dan dinamika hidup yang kita hadapi. Saudara, saya mengajak ini dan saya mempraktekkan juga hidupku berserah kepada Allah. Tapi satu catatan, hidupku kulalui dengan kegigihan. Kegigihan itu yang harus diingat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita tambah semangat hidup kita, kegigihan kita. Dan mulai hari ini juga, katakan pada diri sendiri, aku mau setia di dalam Tuhan. Aku mau gigih seperti Yesus, seperti Rasul Paulus, juga rasul-rasul yang lain. Dan katakan, Tuhan, beri Roh Kudus-Mu supaya aku bisa setia dan gigih. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan setia, izinkan kami tertunduk berserah, memohon karya kasih-Mu, ya Allah, di dalam Yesus. Berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup dengan penuh perjuangan di tengah dinamika, kesulitan, persoalan, dengan kegigihan, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan. Ada sakit penyakit yang mengancam kami, ada kerusuhan sosial, ada bencana, ada persoalan,
ada resesi ekonomi, ada macam-macam. Tapi di dalam Tuhan, kami memohon, beri kegigihan, jangan frustrasi, jangan semplah, jangan putus asa, tapi gigih setia. Tolonglah kami ya Allah, dan berkatilah menapaki kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Kabulkan doa kami, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.